Pujian, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna. Bukti nyata kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat diberkati. Kami boleh berkumpul di tempat ini, beribadah dan memuji Engkau. Saatnya tiba, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah di tempat ini. Sadar dengan kekurangan kelemahan kami, Bapa. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau lewat kuasa Roh Kudus-Mu mengurangi kami semua, hamba-Mu yang Engkau menyampaikan sebagai Tuhan tinggal dalam kekurapan daripada Allah. Kuduskan kehidupan hamba-Mu, jiwa dan tubuh hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup hamba-Mu dikuduskan dalam nama Yesus. Ampun setiap pelanggaran yang hamba lakukan selama ini, baik sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan, penglihatan, apapun yang hamba lakukan menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasihan, mengampuni dan mengasihani, karena layak menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan semua sidang jemaat yang ada pada saat ini, Bapa, biarlah kami semua dalam keberkatan Tuhan. Taruh telinga seorang murid, hati seorang hamba, khususnya yang berbaut kepada Tuhannya, agar kami boleh menikmati kebenaran firman Allah dengan sukacita. Tempat ini kiri kanan muka belakang sekolah luar dalam dibakar dengan kuasa darah anak domba Allah. Segala kekuatan iblis setan dalam bentuk apapun yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah, yang datang mencuri setiap benih kebenaran firman Allah, kami ikat kekuatan kami, tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, pikiran yang menawan mengembara, kami takutkan di bawah nama Yesus. Fokus kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Berbicaralah Engkau dengan bahasa yang sederhana yang dapat mengerti oleh kami semua, dan lewat kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat memahami apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan siap sambut firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Sekali lagi Shalom Elohim. Ya, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Berapa kita yang ada tetap setia bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita boleh memuji, kita boleh menyembah Tuhan, dan saatnya tiba kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah yang kita akan baca, bahkan renungkan bersama-sama di tempat ini. Mari kita baca bersama-sama dalam Injil Matius pasal 8. Ya, ini firman sudah sering kali kita dengar, sudah sering kita baca, tapi saya percaya firman Allah itu baru setiap hari. Injil Matius pasal 8 ayatnya yang kelima hingga yang ke-13. Kita akan belajar bersama-sama dengan satu kisah yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Sekali lagi, Matius pasal 8 ayatnya yang kelima sampai yang ke-13. Kalau sudah dapat katakan amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya akan bacakan ayatnya yang berangka ganjil. Bapak Ibu Saudara pun akan membacakan ayatnya yang berangka genap. Ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya."
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah Haman. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, shalom Elohim. Ya, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun keadaan kita, apapun keadaanmu sampai saat ini, Tuhan tetap baik. Haleluya. Karena kebaikan Allah tidak diukur dengan apa yang kita nikmati, apa yang kita alami. Tapi dalam situasi apapun, Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Satu kisah yang luar biasa dalam Matius pasal 8 ayatnya yang kelima hingga yang ke-13 yang menceritakan tentang penyembuhan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat bersama, kalau kita akan baca secara saksama kebenaran firman ini, maka kita akan jumpai sesuatu hal yang seringkali membuat kita bertanya. Apa sebab? Karena kejadian yang terjadi ini adalah proses mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan kepada orang-orang yang mengikut Dia. Amin. Bukan orang Yahudi, bukan orang pilihan, bukan. Tetapi dia adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang merupakan bukan dipilih oleh Tuhan. Dia adalah seorang perwira Kapernaum. Dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang kaki tangannya orang Romawi. Ya. Mereka tidak pernah mengikut Tuhan, tidak pernah mempercayai apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi suatu kisah yang luar biasa, mungkin kita bertanya, kenapa kok bisa begitu? Ya, semua ada di dalam otoritas kuasa Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Karena apa? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan perbuat untuk orang-orang di sekitar kita, kita tidak bisa mengklaim, kita tidak bisa protes. Oh Tuhan, orang itu bukan orang Kristen, orang bukan mengikut kita. Orang bukan orang dia. Itu haknya prerogatif daripada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita lihat kisah ini, dia bukan orang pengikut murid-murid Tuhan, bukan, saudara. Dia bukan orang Yahudi, dia cuma seorang perwira yang mendengar begitu nama Tuhan Yesus itu luar biasa. Dalam Yesus hidup, di dalam Yesus itu ada kuasa yang bisa memulihkan, yang bisa menyembuhkan. Bahkan siapapun yang datang kepada Tuhan pasti akan diberikan jalan keluar. Dan ini yang memotivasi, ini yang membuat perwira Kapernaum ini tergerak hatinya untuk datang kepada Tuhan. Itulah sebab ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus melihat bagaimana iman seorang Kapernaum ini. Maka Tuhan Yesus mengakui bahwa si perwira itu punya iman yang besar. Kenapa Tuhan Yesus begitu mengagumi, saudara, akan kebaikan yang mengagumi akan iman seorang Kapernaum yang luar biasa. Mungkin dalam setiap hari saat ini kita ingin agar kita memiliki iman seperti ini. Amin, saudara. Kita datang gereja, kita berdoa.
supaya iman kita ditambahkan. Amin. Kita datang ke gereja supaya kita dikuatkan iman kita diteguhkan, karena tanpa iman kita tidak bisa melihat Allah. Amin. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Ibrani 11:6. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Amin. Sebab itu kita memiliki suatu pengharapan keinginan agar supaya hidup kita, iman kita itu menjadi iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena iman adalah suatu hal yang penting dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Iman adalah suatu dasar yang hakiki dalam kehidupan kekristenan orang yang percaya. Nah, dari kisah yang kita baca bersama, dari peristiwa yang kita lihat bersama-sama, begitu luar biasa iman seorang yang tadinya bukan sebagai pengikut Tuhan. Dia hanya seorang perwira, tetapi dia memiliki belas kasihan dengan keadaan orang di sekitarnya. Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan saudaranya, tetapi dia memiliki sifat seperti yang luar biasa dalam kisah yang telah kita bacakan bersama-sama. Nah, siang hari ini pagi hari kita berbicara tentang bagaimana orang yang memiliki iman yang besar itu dalam mempraktikkan hidupnya setiap hari. Amin. Kita akan berbicara iman hari ini, saudara. Karena apa? Dari kesaksian Alkitab kita melihat iman mendatangkan mujizat. Amin. Iman seseorang yang tadinya tidak diperhitungkan, tidak masuk bilangan, tidak masuk orang-orang pilihan Allah, tetapi mujizat Allah terjadi. Kenapa, saudara? Hal yang pertama kita dari kesaksian Alkitab pada pagi hari ini. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-5 dan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Haleluya. Yang pertama, seorang perwira yang dihormati, yang gagah perkasa, yang memiliki bawahan yang cukup banyak, yang harus dimilikinya adalah memiliki roh kerendahan hati. Amin. Selalu dibicarakan tentang kerendahan hati. Ya. Kenapa, saudara? Waktu dicatat bahwa ia adalah seorang perwira dan penguasa. Dia bisa saja suruh orang. Amin, saudara. Tolong pergi di sana. Sana ada Yesus. Nama Yesus itu kuasa. Tolong pergi di sana. Bilang akan suruh datang, kita pembantu ada sakit. Amin, saudara. Bisa saja dia berikan apa? Dia seorang perwira. Perwira masih banyak sekali. Ajudan, bawahan, apalagi orang-orang rumahnya masih banyak. Tetapi dia tidak ambil apa yang menjadi kebanggaannya. Ia menyuruh orang pergi. Ia pergi sendiri memohon kepada Tuhan agar supaya datang karena hambanya sedang sakit. Amin, saudara. Orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki harta benda, orang yang memiliki status lebih tinggi, statusnya lebih tinggi, kadang-kala lupa bahwa itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Itu yang perlu disadari oleh hidup kita, saudara. Sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan, mungkin dalam hidup kita merasa bangga, merasa mampu, merasa kuat karena kita lebih daripada orang lain. Tetapi dengar baik-baik, saudaraku, kalau kita ingin melihat kebaikan Tuhan, melihat mujizat dalam hidup kita, maka miliki roh kerendahan hati. Amin. Merasa mampu, merasa kaya dan sebagainya, menyuruh orang untuk menghadapi segala untuk memohon pertolongan. Mungkin dalam jemaat, dalam apapun kita. Tapi dengan ada hamba Tuhan suruh orang kalau boleh datang ke rumah. Ada banyak begitu kesaksian. Kenyataan begitu karena terlalu banyak menyumbang gereja, karena banyak begini dan sebagainya, merasa diri mampu, saudara. Dan ketika hamba Tuhan tidak datang, mulai lagi begini. Begitu. Karena apa? Merasa diri lebih baik, merasa diri ini hormati. Tapi perwira ini dengan kerendahan mau datang kepada Tuhan. Amin.
Dia mau datang kepada Tuhan. Dia berada bercerita di bawah kita Pak masih ada. Kalau kita bilang pergi, kalau dia bilang datang, kalau dia bilang kerjakan. Kenapa saudara? Dia percaya bahwa dia hanya manusia biasa, statusnya sebagai orang biasa. Di atas dia ada Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Di dalam doa apapun yang terjadi, kalau Tuhan suruh datang, kalau Tuhan bilang sembuh, kalau Tuhan bilang bangkit. Dalam kuasa nama Yesus ada mujizat, dalam kuasa nama Yesus ada segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan ini yang dipelajari, yang dipahami oleh seorang perwira Kapernaum. Dia menempatkan posisinya sebagai orang yang tidak berdaya, tapi dia melihat Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Dia percaya kalau Tuhan Yesus bilang sembuh, pasti akan sembuh. Amin. Kalau Tuhan Yesus bilang akan jalan keluar, pasti akan keluar. Kalau Tuhan Yesus bilang bangkit, pasti akan bangkit. Dan pemahaman itu dimiliki oleh seorang perwira Kapernaum. Dan itu juga harus dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Di atas kita, di atas kemampuan kita, ada Allah yang tak terbatas. Dia bilang, kita bilang, kalau kita perwira, dia bilang kalau suruh orang datang, dia datang, dia pergi. Apalagi Tuhan pemilik sang pencipta. Amin, saudara. Dia sanggup melakukan apa yang kita doakan, bahkan lebih apa yang kita doakan. Jadi rohani dan hati ini harus dimiliki oleh orang yang melihat, yang memiliki iman yang mendatangkan mujizat. Amin, saudara. Luar biasa ini perwira. Dia pergi dan punya iman yang luar biasa. Kita yang layak menerima. Amin. Apa dia bilang? Katakan sepatah kata. Oh, haleluya. Ini sama dengan Samuel, sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Men, saudara. Sudah Tuhan yang layak, saya kita berdosa. Kita punya yang layak. Bilang doa apa mau bilang? Pasti Tuhan. Oh, haleluya. Kenapa, saudara? Karena didahului dengan roh kerendahan. Kalau dia memiliki dia sebagai berdoa, dia berdoa, mesti datang. Kita perwira mesti datang, kita ke rumah, mesti berdoa, mesti tepakkan tangan. Tetapi kerendahan hati mengawali mujizat Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara. Luar biasa. Ini sederhana, tapi mengandung makna yang sangat dalam dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat iman disertai dengan mujizat Allah, miliki kerendahan dalam segala perkara. Amin. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di kantor, manapun kita pergi berada, kalau kita rendah hati, Tuhan akan mempermuliakan kita. Amin. Apa yang jadi harapan kedua kita, Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi yang pertama untuk menikmati imannya mendatangkan mujizat, miliki kerendahan hati. Apa sih susahnya rendah hati? Rendah hati bukan rendah diri, bukan. Rendah hati adalah menempatkan diri kita sejajar dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita tidak punya apa-apa, tak perlu dibanggakan, tak perlu dibanggakan. Semua karena pertolongan Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan oleh perwira Kapernaum. Dia orang luar, saudara. Dia orang luar. Dia orang luar yang tidak termasuk orang pilihan, tetapi dipuji oleh Yesus dan imannya yang besar. Kenapa? Karena dia memiliki roh kerendahan hati. Yang pertama. Yang kedua, masih pada ayat yang ke-6, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia memiliki roh kerendahan hati dan juga memiliki kasih. Amin. Kasihnya ditujukan dengan bukti nyata, dengan kelakuan, bukan dengan perbuatan. Amin. Kadang-kadang orang bilang, kasihan dia ada sakit, dapat sayang kalau orang itu begini, kasihan, cuma sampai di kasihan, tetapi tidak ada aksi kita bagaimana dalam kita menolong mereka. Perwira ini melihat pembantunya, ini bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, tetapi dia memiliki hati yang mengasihi. Amin, saudara. Amin. Orang yang memiliki iman yang besar,
juga pasti akan merasakan penderitaan orang lain. Amin. Orang yang memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan pasti akan merasa terbeban dengan orang-orang di sekitar. Iman yang besar kepada Tuhan bukan sekedar iman yang dapat membinakan gunung. Amin. Tetapi turut merasakan penderitaan orang lain. Amin. Sekali lagi dengan baik. Iman yang besar bukan sekedar iman yang dapat memindahkan gunung sesuai dengan Alkitab katakan. Tetapi iman yang besar adalah iman yang dapat merasakan penderitaan orang lain di sekitar kita. Amin. Jadi ketika ada saudara kita, orang di sekitar kita merasakan, itulah wujud nyata kita memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Jangan kita bicara tentang orang yang beriman, orang yang punya iman yang kokoh yang kuat kepada Tuhan, sedangkan orang di sekitar kita tidak pernah peduli. Kasih kita dalam orang tertutup. Ini yang dibuktikan oleh perwira di Kapernaum. Dia seorang perwira, tapi dia begitu mengasihi, begitu terbeban dengan orang-orang yang di rumah. Ini pembantunya, saudara. Amin, saudara. Ini pembantu. Buat apa dia susah payah? Suruh dia akan Tuhan Yesus bilang kepada Yesus, pembantu kepada saya tidak, saudara. Dia pergi sendiri. Amin. Bayangkan sikap seperti ini. Mau meletakkan statusnya sebagai seorang perwira yang sama dengan orang-orang di rumah. Berapa lama kalian bilang, ayah judang malah bagi akan Pak Tuhan. Pembantu satu, bagi akan bilang kemana dasar enggak, saudara. Tapi dia pergi. Amin. Wujud nyata iman mendatangkan mujizat, memiliki kerendahan hati dan juga memiliki kasih. Amin, saudara. Kasih terhadap semua. Dimanapun kita berada, di gereja, di rumah, di lingkungan, dimanapun kita pergi dan berada. Karena kalau Tuhan mengasihi sesuatu karena ada niat, ada maksud. Kita mengasihi ini supaya orang kasih. Tak usah berpikir demikian. Apa yang kau tabur, itu yang kamu akan tuai. Amin, saudara. Hukum takut Tuhan tidak bisa dihalangi oleh keadaan apapun. Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengagalkan kebenaran ini. Tidak bisa dapat mengagalkan berkat Allah yang diberikan kepada kalau engkau dan saya melakukan hal-hal yang baik. Amin, saudara. Buktinya apa? Kalau kita memberi persembahan tanpa didoakan, engkau juga pasti akan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Engkau berkorban untuk pekerjaan Tuhan tanpa didoakan pun engkau pasti akan diberikan apa yang kau tabur bertumbuh berbuah dan menjadi milik engkau dan saya. Amin. Kasih dan juga saudara kasihmu. Jangan karena melihat status dan derajat, karena saya menganggap begini harus begitu dengan orang sama. Kita harus mengasihi sedangkan ini aduh mengasihi. Saya seringkali tertawa pada ibu rohani. Kalau sudah mau ada undangan 40, undangan apa saja, orang mati. Harus begini, harus begini. Saya bilang, bukan masalah begini, begitu. Masalah bibi. Amin. Berarti maksud saya masalah bibi. Berapa putar di amplop? Bukan, dia orang kaya 10.000, dia orang susah 100 juta, bukan masalah. Tapi masalah bibit yang kita tanya. Amin. Dia mau kaya, kita mau kasih 100. Dia mau susah, dia mau kasih 100. Dia mau senang, kasih 100. Akhirnya dia akan bertumbuh dan berbuah. Apa yang kamu tabur pasti akan berpetik. Amin. Amin. Banyak orang begitu, saudara. Banyak orang begitu sekarang. Kasih melihat status, jabatan dan kedudukan. Kalau itu orang luka, itu orang besar, banyak orang luar biasa. Kasih 20. Orang banyak doi. Bukan masalah doi, saudara. Amin. Bukan masalah itu. Betul normal doi, tapi apakah yang kau tabur? Dia bertumbuh gode atau kurus, berbuah gode atau kurus, itu masalahnya, saudara. Amin. Ini diingatkan bagi kita, bagi saya pribadi.
Kalau saya bagi saya itu rata sudah kalau 50 semua, kalau ada berkat 100 semua kenapa? Itu bibit. Amin saudara. Mudah orang berdoa nyata tetapi akan bertumbuh dan berbuah. Karena firman Allah berkata, apa yang kamu tabur pasti akan berbuah. Amin. Pasti akan kamu petik. Makanya yang kedua, miliki kasih bagi semua orang. Kasih bagi orang yang di dalam rumah tangga, begitu istri, anak-anak, harus kita miliki kasih. Kadang-kadang orang lebih mengasihi orang di luar daripada mengasihi orang di dalam rumah. Amin. Buktinya apa? Kalau di kantor orang injang yang cepat bilang, oh ya apa-apa. Coba di rumah, baru keluar ke istri yang cepat, ngambil di mana? Atau sepatu bersih. Anak-anak begitu. Langsung Desember, musim pas lantai. Kalau ada tamu dari luar, langsung coba sepatu. Ya apa-apa kok, cuma lantai injang. Kau sudah berpengalaman masuk di meja di selok, kalau pertanda di selok. Haleluya. Ini kasih. Kasih cuma kasih tunjuk di luar. Kau ada apa-apa bu, tidak apa-apa kok. Sorry Pak, tidak apa-apa. Kenapa? Jangan ingin supaya kau itu dihargai atau baik-baik ke bapak itu, bapak apa kau di rumah. Dia menyimpang semua. Ya kan? Kasih itu harus rata, amin saudara. Lebih baik kita melakukan kasih itu jangan pura-pura, amin saudara. Jangan pura-pura. Lakukanlah dengan tulus di rumah, di kantor, di pekerjaan dimanapun. Kalau kita bisa memahami, memaafkan orang lain, kenapa engkau tidak bisa memahami isi keluargamu di rumah? Istrimu, anak-anakmu, suamimu datang dari kerja, sokaremo, celok kita masuk di lantai, baru selaber. Tidak usah marah lah, saya tahu ulang daripada yang damai sejahtera. Kasih saudara, amin. Ini orang dari jauh, dari mana pacaran, kok tidak apa-apa masuk, cuma lantai tua. Orang lain bisa, orang Lampung tidak bisa. Kenapa? Karena kasih itu memilih-milih. Amin. Nah hari ini ditegur bagi kita, bagi saya juga yang rajin pas lantai. Baru sama cek diri namanya tulisan. Baru habis kelar tuh putih tua tanpa dengan kecap manis di. Haleluya. Kemana bagaimana anak-anak? Lapis ya kalau udah biar mereka dapat mengenai cucu-cucu ini. Sebegitu, amin saudara. Suka kita belajar untuk mengasihi di dalam rumah dulu, baru mengasihi di luar, amin. Dan itu sudah saya alami, semuanya saya alami. Nah kadang-kadang pastiu, ya apa boleh kuat, tapi kadang-kadang saya diwujudkan secara adil. Amin saudara. Nah ini yang dilakukan oleh perwira ini. Dia tidak melihat siapa dia bukan perwira satu paham dia enggak, dia cuma pembantu. Dia pergi menghadap Tuhan. Dan sampai sana dia bilang tidak layak kita menerima. Bilang saja sepatah kata dia akan sembuh. Amin. Jadi iman yang besar yang mendatangkan mujizat, yang pertama harus kita memiliki roh kerendahan hati. Amin. Yang kedua memiliki kasih terhadap semua orang, baik di sekitar kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah kita, dimanapun kita pergi dan berada, agar supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan apa yang menjadi keluhan kita dijawab oleh Tuhan indah pada waktunya. Amin. Yang ketiga saudara, yang ketiga, iman yang besar yang mendatangkan mujizat, mengakui Tuhan Yesus lebih besar dari dirinya. Amin. Ayat yang 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Amin. Mengakui. Nah ini harus miliki oleh kita semua. Dia seorang perwira, tetapi di atas dia masih ada Tuhan yang berkuasa. Amin. Jangan merasa-rasa sok.
Oh kita semampu, kita sehebat, kita semampu. Tidak perlu. Tetapi dengan kerendahan hati, dengan kasihnya, bahkan pengakuannya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini tunduk kepada otoritas kuasa Allah yang maha dahsyat itu. Amin. Surga bumi sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di sekitaran kita, apapun yang dalam dunia ini tidak pernah luput dari pemandangan mata Tuhan. Kalau Tuhan katakan selesai, maka semua selesai. Amin. Inilah yang memotivasi perwira ini untuk tetap datang kepada Tuhan, mengakui kedaulatan Allah di atas segala-galanya, karena di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Tidak ada satupun nama di atas, di dalam, di bawah kolong langit, di atas bumi ini yang olehnya diberi kita keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Dan nama ini yang membuat orang yang tadinya tidak pernah percaya, orang yang tadinya tidak masuk dalam hitungan, orang yang tadinya tidak masuk sebagai orang-orang pilihan Allah, mau datang kepada Tuhan minta belas kasihan Tuhan agar supaya pembantunya yang sakit bisa disembuhkan. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia tahu nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Apapun yang dikatakan Yesus pasti akan jadi. Amin. Kalau dia katakan diam dan tenanglah, dunia pasti akan diam tenang. Kalau kemudian saya sebagai dia katakan sudah selesai, maka semua masalahmu pasti akan selesai. Amin. Haleluya. Pengakuan ini harus dimiliki oleh orang yang punya iman besar yang mendatangkan mujizat. Bukan karena kita, bukan karena hamba Tuhan. Ini seringkali di dalam kehidupan pelayanan hamba Tuhan yang ada, mengidolakan hamba Tuhan, memputuskan hamba Tuhan. Apa-apa sedikit ini, apa-apa sedikit ini. Kalau dulu Alfa Omega mula-mula ada emas, semua ke sana, semua ke sana, semua ke sana, semua ke sana. Akhirnya Tuhan angkat, maka semua mulai bergerak dan bergerak sesuai dengan kemauan Tuhan. Amin. Banyak hamba Tuhan yang jadi lewat pengangkatan dari hamba Tuhan. Tetapi ada lagi yang datang, Pak Heri. Saya banyak belajar beliau. Ya, saya tidak menyangka, karena saya bertumbuh dengan beliau. Apakah kita tidak? Saya bukan idolakan, tapi kalau saya tidak tahu, saya mau tanya. Saya tidak pernah malu karena saya bertanya. Saya cuma hamba Tuhan yang bertumbuh dengan orang-orang di sekitar, mengenal Tuhan pada waktu itu. Jadi belajar dengan beliau. Tapi kebanyakan orang sudah mengidolakan beliau semua, sedikit-sedikit sana, sedikit di sana, belajar ke sana. Akhirnya apa? Tuhan juga mengangkat beliau dan akhirnya terjadi suatu gerakan yang luar biasa. Banyak hamba Tuhan yang menjadi alat di tangan Tuhan yang hebat. Amin. Jadi kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Bukan karena kita, tapi sadar kita bahwa ada Tuhan di atas segala-galanya yang sanggup melakukan perkara besar. Kalau Tuhan melakukan mujizat di Manado, dia juga pasti akan melakukan mujizat yang ada di tempat. Kenapa banyak pergerakan kita seakan-akan terikat? Kenapa? Karena fokus kita tertuju kepada seorang hamba Tuhan. Sedikit panggil, saya bukan saya mau sampaikan supaya jemaat tidak panggil saya, bukan, tapi mau belajar bagaimana kita mau mengakui bahwa di atas hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita hanya pelayan, kita hanya orang biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kuasanya tidak pernah terbatas, yang kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Jadi pengakuan dalam hati kita bahwa Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang melakukan perkara besar di luar penjangkauan umat manusia hamba Tuhan yang ada. Iman yang besar yang disertai dengan mujizat Tuhan adalah ketika dalam hidup kita mengakui bahwa kita ini apa adanya. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ini Tuhan pakai hamba. Kita bilang sesungguhnya kami ini hanya hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Nah, kalau tidak berguna ketika engkau dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Amin. Tapi kalau engkau melepaskan diri daripada Tuhan, maka engkau pasti tidak akan berguna. Karena apa? Pelayanan disertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran.
Amin. Karena cuma bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Di luar Yesus kita akan binasa. Nah, iman yang besar yang mendatangkan mujizat harus mengakui bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Yang berikut saudara, kesaksian Alkitab bagian yang keempat. Bagian yang keempat, iman yang besar yang mendatangkan mujizat adalah mau mengakui kuasa firman Allah. Amin. Amin. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman bukan sekedar lahir ketika engkau rajin berdoa. Dengar baik. Iman yang kokoh, iman yang kuat bukan sekadar lahir ketika engkau senantiasa rajin berdoa. Alkitab menyatakan bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita boleh saja meminta topangan doa dari gembala sidang. Kita boleh saja meminta topangan doa dari hamba batuan di luar di mana kita bersahabat. Kita boleh saja berdoa untuk berdoa kepada pengurus gereja, meminta supaya iman kita bertumbuh dan kuatkan. Itu baik, tetapi itu belum tentu terbaik. Apa sebabnya? Karena iman tumbuh bukan karena engkau rajin berdoa dan didoakan oleh orang lain, tapi iman bertumbuh ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita ingin iman kita bertumbuh kuat kokoh, mendatangkan mujizat, harus rajin bersekutu. Amin. Kenapa? Karena dalam ibadah ada pemberitaan firman, dan firman itu bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Iman bukan sekarang kau rajin berlutut, kau biar begini, bukan rajin memberi itu juga baik. Tapi Alkitab menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa iman itu pasti akan tumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi logikanya adalah orang yang beriman, yang ingin yang selalu mendatangkan bisa orang yang rajin membaca firman, yang rajin mendengar firman Tuhan di dalam setiap kebaktian yang ada. Amin. Yang ada kebaktian cuma menyanyi atau berdoa yang ada. Kebaktian pasti ada firman. Amin. Makanya sangat jelas, sangat penting sekali untuk diberitahukan kepada kita orang-orang yang ada di tempat ini. Biarlah kita menjadi orang yang penuh sukacita, yang penuh dengan kegembiraan untuk datang bersekutu bersama-sama. Karena apa, saudara? Karena di dalam persekutuan itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, ingin agar supaya iman kita bertumbuh, rajin beribadah, rajin baca firman. Amin. Ini saudara baca firman di rumah sampai di gereja yang ibadah sungguh-sungguh, kurang kesana kemari, kurang baca berita, kurang buka HP, dan sebagaimana iman bisa tumbuh. Bagaimana iman bisa mendatangkan mujizat? Bagaimana kita berdoa, kau Tuhan jawab. Iman yang goyah seperti yang dikuatkan lewat apa? Kebenaran firman. Amin. Lewat persekutuan. Amin. Rajin ke gereja, rajin beribadah. Bukan alasan kita tidak punya doi. Persembahan yang terbaiklah tubuhmu kepada Tuhan. Amin. Orang kadang-kadang aduh kita beribadah malah dengan persembahan ini. Tuhan yang perlu berdoi, semua yang diciptakan milik Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mari kita lihat bersama-sama sebelum kita lanjut, saudara. Mazmur. Ingatkan ini bagi kita hari ini, saudara. Mazmur 50, ibadah yang sejati. Mulai ayat 9, ayat 7, saya bacakan untuk semua. Dengarlah hai umatku, aku dah berfirman, hai Israel, aku dah bersaksi terhadap kamu, akulah Allahmu. Akulah Allah, akulah Allah, Allahmu.
Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku dengan baik? Tidak usah aku mengambil korban dari rumah. Amin. Ayat 14, persembahan syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasabmu kepada Tuhan Maha Tinggi. Berserulah kepadaku waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tidak usah kata, tidak usah. Tuhan mau supaya hatimu hidup. Amin saudara. Persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 2. Ayat 1-2. Apa persembahan yang hidup? Tubuh. Amin saudara. Nah ini tidak ada alasan. Yang adalah ibadah. Tidak ada alasan. Bagaimana iman kita yang goyah, yang menjadi kokoh, menjadi kuat, kalau hidup kita kebanyakan duduk, saudara. Waktu kita cuma banyak kesalahan jam ibadah, tidak datang ibadah, bersyukur itu bagaimana? Firman Allah berkata iman itu timbul dari pendengaran dan firman yang diurapi. Amin saudara. Loh, kalau kita mencintai firman Tuhan, kita punya iman yang kokoh, pasti akan mendatangkan mujizat. Amin. Kerinduan kita terhadap Allah itu harus besar, harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Orang yang dekat Allah itu satu kali tidak pernah beribadah, dia akan merasa rugi. Amin. Amin saudara. Rugi besar. Tapi kalau orang di luar Tuhan akan berpikir beribadah yang satu kali itu rugi. Ojek, dari oto, dari derma. Anda lupa nafas hidup yang Tuhan beri, berapa harganya? Amin sih. Kekuatan kesehatan yang Tuhan nikmati sampai hari berapa harganya? Kesehatan itu mahal. Satu kali check up berapa itu? Kalau lengkap berapa Pak? Boleh berapa? Boleh 1 juta. Ya, karena Pak bukan minta orang cuma ketawa. Check up darah tinggi, check up asam urat, check up jantung, kolesterol. Juta itu saudara. Oh, 20 juta. Motor 1. Motor di motor sebaru. Tetapi saudara, Tuhan cuma mau hidup, hati. Amin. Persembahkan kepada Tuhan. Karena apa itu yang terbaik. Tidak perlu Tuhan bilang persembahkan apa nih? Semua dia punya. Amin. Semua ciptakan juga punya. Kambing, domba, semua yang ada di dunia itu Tuhan punya. Amin. Saya Tuhan mengharap begitu Tuhan cuma lantaran takut ya ada doi, itu salah. Salah besar. Tuhan betul sedang mencari hati. Betul toh kalau biar si perundoi. Tapi kalau nyata kan nggak dipaksakan. Ya amin. Amin saudara. Tuhan mau datang kepada Tuhan bawa hati kepada hidup. Pergumulan. Tuhan bilang apa? Hai kamu yang berbeban berat, pulanglah. Enggak tuh. Yang boleh datang kemari. Dia bilang, hai kamu yang berbeban berat, datanglah. Datang kepada Tuhan. Ini cuma berat, tinggal di rumah, tanggung sendiri. Akhirnya apa? Menderita. Haleluya. Nah ini yang Tuhan mau diingatkan bagi kita semua pada pagi hari. Bagaimana kita mau bertumbuh, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan teman kita, bagaimana kita menikmati lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kita dalam hidup lewat iman yang besar yang mendatangkan mujizat. Kenapa kita tidak seringkali kita melihat mujizat Tuhan? Kenapa? Karena iman kita goyah. Amin saudara. Kita terpunya iman yang kuat. Kami kok begitu, kok nggak begini. Saya santai saja. Saya berdoa orang Tuhan pulihkan kamu. Saya punya iman dia baik. Itu saja. Amin. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memaksakan kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa yang besar pasti terjadi. Ketika kita punya iman, orang yang akan juga punya iman. Amin. Amin. Jadi miliki iman yang kokoh itu lewat apa? Lewat dengan firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan.
Amin saudara. Yang terakhir ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Yang terakhir, iman yang besar mendatangkan berkat, pasti melihat hasil. Amin. Amin. Kenapa saudara? Karena orang menyembah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berjanji, ya dan amin. Allah yang tidak pernah menyangkal kesetiaannya. Engkau bangsa tidak setia, Allah tetap setia. Engkau bangsa tidak baik, dia tetap baik, saudara. Nah, kami ini memiliki iman yang kokoh berantakan mujizat, memiliki roh kerendahan hati, amin. Memiliki kasih. Dengarkan firman Tuhan, aku itu di atas segala-galanya, maka engkau pasti akan mendatangkan hasil yang engkau idamkan. Amin. Tuhan pernah berkata, barang siapa yang datang kepadaku tidak pernah kubuang. Saya pernah lihat ayat itu, pernah baca. Artinya kalau kita mau datang dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Engkau menikmati mujizat bukan karena hamba Tuhan, bukan karena gembala, bukan karena pekerjaan, tapi karena iman kepada Tuhan yang besar. Amin. Iman yang besar yang dimulai perwira Kapernaum yang mereka berkata, katakan sepatah kata. Jadi enggak. Jadi saudara, dia tidak takut, dia tidak pernah goyah dengan apa dia katakan. Dia tidak pernah kata, kalian Tuhan yang bilang apa-apa, kalian sampai pembantu mati ya apa? Enggak saudara. Dia orang luar, tapi dia memiliki iman yang besar, yang mendatangkan mujizat dengan satu perkataan, katakan sepatah kata. Amin. Iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kami punya Tuhan. Kalau dia datang menolong, dia pasti akan menolong. Amin. Tapi kalau dia tidak datang, dengar hai raja, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Haleluya. Dan iman seperti ini yang Tuhan sedang cari di akhir zaman ini. Karena ketika anak manusia datang ke dalam dunia dan mencari PHK, yang mencari kalau mengerdukan, seorang bedoin yang mencari, tapi dia katakan, ketika adakah iman di bumi. Amin. Dan ini yang sedang Tuhan cari di akhir zaman ini. Dunia dengan segala keinginannya akan berakhir, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan sedang cari iman sebesar ini, saudara. Iman perwira Kapernaum, iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Walaupun Tuhan tidak menolong, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. 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 Berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki iman seperti ini. Biar Tuhan yang menjawab, kita yang bekerja di sini, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Amin, saudara. Biar Tuhan tidak menjawab doa saya untuk naik pangkat, saya tetap percaya Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dia masa depan keluarga saya begini, saya tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Amin, saudara. Biar Tuhan tidak memberkati usaha kami, kecil dan sebagainya, kami tetap percaya Engkaulah Tuhan kami, pemelihara hidup kami. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, untuk memiliki iman yang mendatangkan berkat, memiliki roh kerendahan hati, amin, memiliki kasih terhadap semua, akui Tuhan di atas segala-galanya. Dengarkan apa kata firman, dan engkau dan saya pasti akan menikmati hasil. Mujizat terjadi ketika kita tinggal di dalam kebenaran. Amin. Ini firman Tuhan pagi hari ini untuk saya dan untuk jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Pak Bogar akan berdoa untuk pemeliharaan firman Tuhan.